Dengarkan, wahai jiwa yang haus akan kebenaran, karena apa yang akan kita renungi bukanlah sekadar logika dalam bentuknya yang kering dan formal, bukan pula sekadar permainan akal dalam bentuk silogisme dan definisi. Ini adalah jalan timur, jalan yang sunyi namun terang, yang Ibn Sina sebut sebagai mantiq al-masyriqiyin, logika para kaum timur. Disinilah logika menjadi cahaya, bukan hanya alat berpikir, tapi obor yang menyingkap tabir wujud. Ketahuilah bahwa ada dua jalan menuju pengetahuan, jalan luar dan jalan dalam. Jalan luar adalah apa yang biasa ditempuh oleh para filsuf Yunani dan para logikawan Aristotelian. Mereka menyusun premis, menarik kesimpulan, dan menyusun struktur berpikir yang kokoh. Tetapi jalan dalam adalah jalan yang ditempuh oleh jiwa-jiwa yang tercerahkan, mereka yang menyatukan akal dengan intuisi, yang tidak berhenti pada pengertian rasional, tapi menembus hingga mata batin menyala. Inilah yang dimaksud oleh Ibn Sina dalam karya agungnya ini. Ia tidak menolak logika formal, tetapi melampauinya. Ia membawa kita ke wilayah di mana logika menjadi cermin dari realitas ruhani dan akal menjadi alat pencerahan, bukan sekadar pemilah konsep. Logika tidak lagi hanya membedakan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan, tapi juga merasakan, menghayati, dan akhirnya menyatu. Pikiran yang tajam memang dapat menyingkap banyak hal, tetapi tidak semuanya. Karena kebenaran tertinggi tidak tunduk pada formula. Ia hadir dalam keheningan, dalam intuisi, dalam perjumpaan batiniah dengan realitas yang tak terkatakan. Maka logika timur adalah logika yang bersujud, yang rendah hati, yang tidak merasa, tahu sebelum menyatu. Ia adalah logika yang mempersiapkan pikiran untuk keheningan, bukan untuk kemenangan retorika. Ibn Sina memulai jalan ini dengan menyusun struktur batin bagi logika itu sendiri. Ia tidak hanya bertanya bagaimana manusia berpikir, tetapi dari mana cahaya berpikir itu berasal. Maka dalam logika timur, akal bukan hanya fungsi intelektual, tapi cahaya ilahi. Sebagaimana mata tak bisa melihat tanpa cahaya, demikian pula akal tak bisa memahami tanpa pancaran dari akal aktif yang transenden. Dalam pandangan ini, akal adalah organ spiritual yang hanya bisa berfungsi sempurna bila disinari oleh realitas yang lebih tinggi dari dirinya. Akal yang sejati bukanlah sekadar daya mengingat dan membandingkan, melainkan kemampuan menangkap makna yang tak kasat mata. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Disinilah peran intuisi ruhani menjadi penting. Maka dalam mantiq al-masyriqiyin, intuisi bukan pelengkap logika, tapi esensinya. Sebagaimana ruh adalah inti dari tubuh, maka intuisi adalah jiwa dari logika. Tanpa intuisi, logika menjadi mati, kaku, dan tak bernyawa. Lalu Ibn Sina membawa kita ke dalam pengertian yang lebih dalam tentang konsep-konsep universal. Baginya, konsep-konsep seperti wujud, hakikat, esensi bukanlah sekadar abstraksi pikiran, tapi pancaran dari realitas tingkat tinggi. Maka ketika kita memahami konsep wujud, kita sedang menyentuh inti dari segala sesuatu. Dan pemahaman ini bukan hanya hasil analisis, tetapi buah dari kontemplasi yang mendalam. Dalam pengalaman ini, pengenalan terhadap wujud bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran, sebagai sesuatu yang dialami oleh kesadaran yang bening. Dalam logika timur, pemahaman tidak dicapai dengan mendominasi objek, tetapi dengan menyatu dengannya. Inilah perbedaan besar dengan logika barat. Yang satu menganalisis dari luar, yang lain menyelami dari dalam, yang satu membedah, yang lain memeluk. Maka janganlah kita hanya berpikir, tetapi rasakan pula dengan akal yang diterangi nur ilahi.
Proses berpikir di sini menjadi transformasi jiwa, bukan hanya pertukaran konsep. Wahai jiwa pencari, logika ini bukan untuk memenangkan debat. Ia bukan senjata dalam perdebatan kaum teolog. Ia adalah sarana penyucian batin. Sebagaimana air membersihkan tubuh, demikian pula logika timur membersihkan pikiran dari kekacauan. Ia menjernihkan, menenangkan, dan membimbing menuju yang hakiki. Dalam suasana batin yang bersih inilah kebenaran dapat menampakkan dirinya. Ibn pun, Sina juga berbicara tentang tatanan wujud dari materi pertama hingga akal aktif, dari alam jasmani hingga alam cahaya. Semua ini memiliki logikanya sendiri. Tapi logika itu bukan deduksi, melainkan intuisi hierarkis. Di puncaknya adalah akal, murni, yang tak lagi berpikir melalui simbol, tapi menjadi satu dengan yang dipikirkannya. Maka siapa yang mencapai tahap ini telah melepaskan logika sebagai alat dan menjadikannya sebagai keadaan. Ia tak lagi berpikir tentang kebenaran, tapi menjadi kebenaran itu sendiri. Apakah engkau siap menempuh jalan ini? Jalan yang sunyi, yang tak banyak ditempuh oleh mereka yang hanya ingin menang dalam argumen. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Karena jalan ini bukan untuk pamer kecerdasan, tapi untuk hancurnya ego dan menyingsingnya cahaya batin. Jalan ini menuntut kerendahan hati yang mutlak, karena setiap tingkat pengetahuan yang lebih tinggi adalah kematian bagi tingkat yang lebih rendah. Dalam Mantik al-Masyriqiyin, Ibn Sina mengisyaratkan bahwa ada kebenaran yang tak bisa diungkap. Dengan kata-kata, ia hanya bisa diisyaratkan seperti seorang guru menunjuk ke bulan, bukan menjelaskannya. Maka jangan terjebak pada jari yang menunjuk, lihatlah bulan itu, lihatlah kebenaran bukan dalam kata, tapi dalam keheningan yang penuh. Makna, kata hanyalah jembatan. Setelah engkau menyeberanginya, buanglah ia. Sebagaimana musik tidak dimengerti hanya dengan notasi, tapi dengan rasa, demikian pula logika timur. Ia tidak bisa dipahami hanya dengan diagram dan definisi, tetapi harus diresapi, direnungi, dijalani. Maka bacalah logika ini dengan hati yang hening, dengan jiwa yang bersih dari prasangka. Logika ini bukan instrumen akademik, tapi sarana spiritual. Ia bukan tentang menyusun argumen, tapi tentang menyusun jiwa. Logika yang sejati adalah yang membawa kita pada keheningan, ketika pikiran telah menapaki semua anak tangga dan akhirnya diam. Di sanalah pengetahuan sejati turun, bukan sebagai hasil pencarian, tapi sebagai anugerah. Itulah logika yang telah menjadi cahaya. Dalam diam itulah yang gaib menjadi nyata, yang tak terkatakan menjadi terasa. Wahai pencari, Ibn Sina bukan sekadar mengajarkan logika. Ia sedang membimbingmu dalam perjalanan jiwa dari dunia lahir